Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program kita sore hari ini, program Ngobrol Virtual, edisi Kamis 13 Maret 2025. Dan sore hari ini informasi yang akan kita bagikan dan juga sebagai informasi tambahan, mungkin bagi Tribuners yang baru mengetahui informasi ini, mari menyimak hingga selesainya tayangan ini karena pada sore hari ini, tajuk yang akan kita bahas mengenai Kasat Reskrim Polres Bintuni hilang saat kejar KKB. Sebagai informasi awal, perlu diketahui oleh Tribuners bahwa kasus hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Papua Barat, Ibtu Tommy Marbun saat menjalani tugas negara mengundang tanda tanya. Sebab hilangnya Ibtu Tommy Marbun sejak bulan Desember 2024 lalu dinilai penuh dengan misteri. Sang Kasat Reskrim lenyap seperti ditelan bumi tanpa adanya sisa-sisa jejak informasi. Dan untuk itu pada tayangan berikut ini kita sudah terhubung dengan narasumber kita yang sudah tergabung melalui virtual Zoom. Ada Kak Riah Tarigan selaku istri dari Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, yakni Kak Riah Tarigan, dan juga ada ibunda dari Ibtu Tommy Samuel, yakni Ibu Elfrida Gultom. Langsung saja kita sapa di sore hari ini. Selamat sore Ibu dan juga Kakak. Selamat sore. Iya, baik. Bagaimana kabar? Mungkin terlebih dahulu mungkin terdengar klise, tapi untuk pertanyaan kabar itu saya harap semuanya sehat-sehat Ibu dan juga Kakak. Ya, amin. Oke, baik. Dan juga mungkin mengawali perbincangan kita di sore hari ini, Ibu dan juga Kakak, informasi yang tadi Vio sempat bacakan di awal bahwa ada informasi yang di mana Ibtu Tommy Samuel yang bertugas pada saat mengejar KKB ini dinyatakan hilang dan belum juga ditemukan sampai saat ini. Mungkin terhitung sudah 3 bulan lamanya. Nah, pertanyaan pertamanya, apakah informasi mengenai kronologi sudah didapatkan oleh pihak keluarga hingga saat ini? Kalau pernyataan resmi dari kedinasan hingga pada hari ini belum ada informasi kejelasan atas hilangnya suami saya. Yang disampaikan kepada saya itu cuman via telepon dari anggota dan dari Bapak Kapolres. Baik, namun setelah itu tidak ada cross check lebih lanjut mungkin ke pihak terkait atau juga pihak otoritas? Sudah saya tanyakan juga tidak ada. Bahkan saya sempat minta olah TKP atau kejelasan soal pencarian suami saya tidak ada karena setiap pencarian per hari-harinya itu tidak ada pernah dilaporkan kepada pihak keluarga hasil dari pencarian hari itu. Oke, baik. Iya, ini kami mendapat kabar bahwa pencarian dilakukan 14 hari dan kemudian dihentikan. Namun hingga saat ini belum ada pencarian lanjutan lagi, Kak, atau seperti apa? Siap. Jadi kemarin dijanjikan kepada pihak keluarga kalau ada pencarian lanjutan karena ini hanya pemberhentian sementara. Tapi sampai hari ini tidak ada kejelasan dari pihak Polres maupun Polda Papua Barat. Oke, baik. Mengenai komunikasi terakhir dengan sang suami dapat Anda sampaikan itu pada tanggal berapa dan juga mungkin ada pembahasan yang mengarah kepada sentimental pribadi atau seperti apa? Jadi tanggal 15 Desember itu sebelum suami saya pamit, suami saya tuh sempat mau ajak saya berbincang empat mata. Tapi pada saat itu memang saya lagi keluar rumah, jadi saya bilang iya nanti tunggu saya kembali. Tapi dia memaksa, di situ dia sampai mengejar mobil saya, ayo Mami bicara dulu. Tapi saya bilang sabar sabar, nanti saya datang, nanti pas pulang baru kita ngobrol. Pas saya pulang, ternyata suami saya sudah tidak di rumah, jadi kami tidak sempat ngobrol. Terus sore harinya suami saya pulang, saya tak sempat menanyakan, tapi tadi mau ngobrol apa? Terus dia bilang ini tidak jadi, dia bilang begitu. Terus dia bilang sudah nanti kirimkan sejumlah ada memang uang transportasi dia minta untuk memfasilitasi operasi senyap ini. 15 dan kejadian kalau yang kami dapatkan itu pada tanggal 18 ya, Kak? Tanggal 18 ya. Baik, berarti berangkat ke Bintuninya itu pada hari apa? Tanggal berapa? Berangkat berangkat ke hutannya itu tanggal 15 malam. Oh, 15 malam. Oke, baik. Boleh kita tanyakan juga kepada Ibunda mungkin bagaimana komunikasi terakhir dengan itu kemudian dan juga bagaimana apa yang dibahas Ibu? Ibu Elfrida? Pada tanggal 15 biasanya kalau berangkat anak saya bertugas, dia minta doa dari saya. Dan kami bercerita sebentar kalau dia mau naik ke gunung. Jadi saya bilang, jangan up sembarangan kalau nanti di sana, hati-hati apa? Karena itu tempat KKB. Ya mah, kita berdoa ya mah, tapi nanti dulu. Setelah jam 5 sore,
menantu saya, dia ukur telepon saya, Inang, Bang Tommy mau berangkat. Kami berdoa pada Tuhan, minta perlindungan dan minta penyertaannya untuk keberangkatan mereka. Terus saya pesankan, tetap waspada, ingat keluargamu. Ya, ya Mama, karena saya menjalankan tugas negara. Jadi saya hanya memesankan, jangan lupa berdoa, berjalan dengan baik. Itulah yang terakhir saya bicara dengan anak saya itu, Tommy Samuel Marbun. Oke, baik. Selepas itu tidak ada komunikasi lanjutan lagi, Ibu dan juga Kakak? Itu sempat suami saya chat saya tapi itu saya sudah tidur, jadi tanggal 16 pagi sekitar jam 1 subuh itu dia sudah di perjalanan untuk ke hutan. Dia sempat saya dapat chat dari dia bilang antisipasi kalau terjadi hal buruk. Itu dia memang ada kirim beberapa kontak-kontak orang-orang yang harus saya hubungi kalau terjadi hal buruk, itu ada buktinya. Oke. Kemudian setelah berlalu ada berapa hari mungkin kemudian baru mendapat informasi bahwa hilang begitu ya. Apakah Anda sempat menghubungi nomor atau kontak darurat tersebut? Setelah tanggal 16 saya dapat chat itu pagi, saya bangun, saya chat lagi, itu memang sudah centang 1. Terus saya dapat kabar itu tanggal 18 kalau ternyata suami saya kejadian seperti ini. Saya sempat memang mengontak nomor-nomor yang memang dikirimkan sama suami saya, itu memang mereka lah yang membantu untuk persiapkan helikopter dan pesawat untuk membantu keluarga. Oke, baik. Mohon izin, berarti hingga saat ini yang dikabarkan hilang hanya itu Tommy saja atau mungkin ada rekan lainnya? Hingga pada hari ini cuma suami saya saja yang tidak kembali. Oke, adakah informasi yang Anda dapatkan mengenai mungkin kondisi cuaca pada saat mereka kemudian berangkat atau juga mungkin pada saat kejadian seperti apa yang dilaporkan oleh rekan-rekan suami Anda? Sempat juga adik dari suami saya yang kebetulan pada saat itu ada di Bintuni, dia menanyakan pada beberapa anggota yang ada di dalam tim itu, mereka bilang situasi pada hari itu cuaca cerah, tidak hujan dan tidak banjir. Baik. Berarti ini yang menjadi tanda tanya besar begitu ya, karena yang dilaporkan adalah hanyut di sungai. Kemudian pada saat yang bersamaan juga meminta keterangan dari beberapa saksi. Ini kan kita juga mendapat informasi bahwa keterangan dari beberapa saksi itu yang diberikan dari anggota tim berbeda-beda. Nah, kemudian kalau Anda sendiri berpikir mungkin yang menjadi penyebab ketidakjelasan ini ada di mana nih, Kak? Karena tidak adanya keterbukaan dari pihak yang bertanggung jawab pada keluarga, karena sampai hari ini tidak ada kejelasan yang kami dapatkan dari pihak yang bertanggung jawab semestinya, di mana saat pencarian pun pihak Polres seakan tertutup. Mereka tidak mau menerima bantuan karena ada bantuan dari TNI mengirimkan pasukan tapi dipulangkan. Terus harusnya kejadian ini harusnya dilibatkan Basarnas, tapi Basarnas ternyata hanya 2 orang dan hanya 1 hari. Setelah itu tidak ada surat yang masuk ke Basarnas. Kenapa? Sedangkan kejadian seperti ini kami butuh bantuan dari banyak pihak untuk lebih cepat pencarian. Seperti itu pemikiran saya pada hari itu. Tapi di saat itu saya merasa janggal, kenapa seolah-olah Polres ini tertutup, tidak menerima bantuan, bahkan bantuan yang dikirim dipulangkan. Itu kenapa? Itu menjadi tanda tanya dari keluarga kami. Berarti secara personal mungkin Kak Ria sendiri merasa ada kejanggalan yang terjadi, kemudian apakah mungkin ada sentimental tersendiri bagi suami Anda atau seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan pada tayangan berikut ini? Iya, maksudnya boleh disampaikan pada tayangan ini? Kalau saya sampai hari ini berapa kejanggalan-kejanggalan yang saya dapatkan, saya patut menduga karena sampai hari ini tidak ada kejelasan ke suami saya. Tidak, kalau dibilang hanyut, jasadnya mana? Tidak didapatkan. Bukti-buktinya mana? Tidak didapatkan. Itu yang makanya membuat saya menduga ada hal-hal yang ditutupi oleh pihak-pihak terkait. Oke. Kemudian apakah Anda sudah menghadap ke Mabes Polri hingga saat ini dan bagaimana hasilnya? Saya kemarin bersama keluarga besar sempat menghadap ke Kabarreskrim dan disambut dengan baik juga oleh Bapak Kabarreskrim. Bapak Kabarreskrim menyatakan pada pihak keluarga akan menindaklanjuti. Jadi kami keluarga masih menunggu tindak lanjut dari
Bapak Kabar Eskrim. Tapi bagi Kak Arya sendiri mungkin harapan untuk para lembaga terkait mungkin yang mungkin juga bertanggung jawab begitu ya, seperti apa yang ingin disampaikan? Besar harapan saya keterbukaan untuk kami keluarga, karena suami saya, kami punya anak kecil, dia butuh penjelasan. Kalau misalnya bapaknya hilang tanpa jejak seperti ini, apa yang harus saya jelaskan ke anak saya? Seperti itu. Baik, Ibunda Elfrida mungkin seperti apa yang ingin disampaikan kepada lembaga terkait? Kalau saya memohonkan kepada Bapak Kabar Eskrim, karena kami diterima dengan baik, saya sampaikan untuk kejelasan di mana anak kami, Tommy Samuel Marbun. Dan kami juga meminta supaya ada dilanjutkan pencarian ataupun olah TKP. Bagaimana sebenarnya anak kami Tommy Samuel Marbun. Karena seperti dibilang menantu saya tadi, kalau dia hanyut, di mana jasadnya? Kalau memang dia tidak tahu keberadaannya, kami bingung. Kami minta kejelasan untuk di mana keberadaan anak kami Tommy Samuel Marbun. Baik, dengan mungkin ketidakterbukaannya pihak berwenang hingga saat ini, apakah juga ini memengaruhi kepercayaan Anda terhadap pihak berwenang, Ibu Elfrida? Ya, saya memang kecewa sebagai seorang ibu, karena anak saya melaksanakan tugas negara, bukan main-main. Benar. Jadi saya minta penjelasan keberadaan anak kami, di mana keberadaannya, dan minta juga Bapak Kapolres yang terhormat, tolonglah ditanya apa diperiksa bagaimana sebenarnya kejadian, karena sebagai pimpinan Bapak Kapolres harusnya dapat memberikan penerangan kepada kami tentang keberadaan anak kami, Ibtu Tommy Samuel Marbun. Baik, Ibu Elfrida dan juga Kak Riah, ini kan tentunya kalau berbicara tentang untuk menyebarluaskan informasi ini agar semua juga bisa turut membantu, juga mendoakan, kira-kira apakah atau juga mungkin sudah dalam waktu dekat ini ada rencana bertemu dengan anggota DPR RI mungkin kemudian atau juga lembaga pemerintah lainnya untuk membahas mengenai hal ini? Kami dari pihak keluarga sudah memasukkan surat juga untuk Komisi 3 dan Komisi 5. Jadi kami keluarga berharap kami diterima dengan baik agar bisa terjadi lebih terbuka lah semuanya, bisa diperiksa Polres, Kapolres, dan anggota-anggota yang berada di tim bisa diperiksa dan usut tuntas semuanya, agar kami keluarga pun bisa tahu apa yang terjadi sebenarnya terhadap suami saya. Benar. Iya, dari surat yang diajukan ada deadline mungkin kapan akan kemudian pertemukan dengan anggota DPR Komisi 3 dan juga 5? Sementara ini kami masih menunggu. Karena belum ada jawaban yang pasti. Baik. Ya, boleh tahu dimasukkan surat tersebut dimasukkan pada tanggal berapa, Kak? Kalau tidak salah itu sudah 2 mingguan saya masukkan surat itu. 2 mingguan belum juga ada kepastian ya? Kurang lebih 2 minggu. Oke, baik. Kak Arya sendiri mungkin yang lebih aktif lagi kemudian untuk menyebarluaskan informasi ini. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kak Ria untuk memastikan bahwa kasus ini mendapat perhatian lebih dari masyarakat atau pihak berwenang seperti apa? Apakah mungkin juga menyebarluaskan ke media sosial? Iya, saya awalnya tidak mau memviralkan ini karena saya masih menghargai pihak-pihak terkait. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini tidak ada kejelasan. Bahkan yang buat saya sedikit kecewa, kasus suami saya ini belum ditemukan. Tapi kenapa pihak terkait malah dapat promosi jabatan? Itu yang membuat saya bertanya-tanya, ini sebenarnya seperti apa? Satu tanggung jawab saja belum diselesaikan, kenapa sudah dapat promosi jabatan? Itu yang membuat saya sedikit, sebagai masyarakat dan sebagai istri seorang anggota Polri, saya sedikit tanda tanya besar. Baik, iya, paham. Berarti mungkin sejalan dengan informasi adanya pengangkatan, ada personal mungkin yang baru saja dilantik, kemudian juga pengangkatan. Ini yang membuat Kak Ria dan juga keluarga semakin ini ya, geram begitu, kesal, kecewa juga dengan institusi atau juga pihak terkait. Kalau berbicara tentang bagaimana mungkin jejak pencarian dari bulan Desember, Januari, Februari,
Kalau boleh tahu apa yang dilakukan oleh Kak Ria dan juga keluarga? Apakah memang setiap hari mungkin menghubungi pihak terkait atau seperti apa ini? Kebetulan bapak saya dari hari pencarian itu bapak saya ikut serta di dalam tim pencarian itu memang. Dan saya juga beberapa kali ikut memang ke dalam tim, tapi setiap hasil dari pencarian itu tidak pernah diinformasikan secara resmi kepada pihak keluarga. Baik. Terus setelah Polri tidak melakukan pencarian, kami dari pihak keluarga sempat melakukan pencarian sendiri memang. Oke, baik. Kira-kira kendalanya yang dihadapi tim pencari selama operasi di bagian mana nih, Kak? Yang disampaikan kepada kami itu kalau misalnya karena medan di Papua sana, alam di sana kan memang masih sedikit ini Mbak ya, jadi katanya arus seperti itu atau tidak mungkin karena tipe sungainya di sana itu kadang-kadang bisa surut, kalau surut sudah kering sekali, Oke. tapi kalau banjir dia arusnya kencang seperti itu, jadi memang tidak menentu. Baik. Dan informasi ini Kak Ria dapatkan dari memang orang yang bisa dipertanggungjawabkan informasinya begitu ya, Kak? Saya dapat informasinya dari masyarakat setempat. Oke, iya. Lantas mungkin dukungan dari masyarakat sendiri ini kan tentunya Kak Ria senantiasa mencari kontak-kontak person yang bisa dihubungi, kemudian juga ikut membantu atau juga bahkan instansi lain nih dalam upaya pencarian. Ada pihak mana saja nih yang boleh disebutkan Kak Ria? Bagaimana? Iya, ada pihak mana saja mungkin yang ikut membantu dalam pencarian? Kapolres tidak, jadi pihak-pihak yang semestinya harusnya turun serta itu tidak diperizinkan karena bahkan ada masyarakat yang mau ikut membantu pencarian pun itu tidak diperbolehkan oleh pihak terkait. Agak Bahkan rancu. TNI, iya makanya itu yang buat saya tanya karena bahkan perbantuan pasukan dari TNI yang diperbantukan dipulangkan, tidak diberangkatkan ke TKP, itu yang membuat saya tanda tanya kenapa? Kenapa seolah-olah pencarian suami saya ini dibatasi? Hanya intern Polres yang mencari pada saat itu. Oke, berarti Kak Ria sendiri tahu pihak yang memberi perintah untuk putar balik begitu istilahnya, Kak? Siap. Oke. Pada Kemudian, saat itu iya, iya. yang ya saya dapat informasi yang memulangkan perbantuan TNI itu adalah Kabak Ops Pak Sakaria. Dan ada informasi, ada alasan apa kemudian Kabak Ops Sagaria memulangkan pihak bantuan? Tidak ada. Waktu itu saya sempat ketemu juga Bapak Sakaria tidak menjelaskan kenapa dia memulangkan anggota. Oke, dari pertemuan yang sudah terjadi, Kak Ria dan juga Pak Kabak Ops, bagaimana kemudian komunikasinya, apa yang dijelaskan kemudian, apakah mungkin serta-merta hanya ketemu tanpa ada penjelasan? Pada saat itu saya datang ke ruangan Bapak Kapolres, di situ saya ketemu Pak Sakaria, di situ Pak Sakaria tidak menjelaskan secara jelas, jadi seperti diputar-putar. Jadi Bapak Kapolres yang menjelaskan, oh tidak itu salah miskomunikasi, seperti ini. Jadi saya tidak mendapatkan jawaban kenapa itu tim dipulangkan, itu saya tidak dapat intinya. Oke, mohon maaf respon dari keluarga sendiri, keluarga Kak Ria, keluarga Ibu Elfrida, seperti apa? Apakah juga kemudian sama-sama mendatangi kantor Kapolres atau seperti apa? Kalau saya pada saat itu, karena saya tinggal di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Baik. Jadi saya belum berangkat karena saya drop. Jadi saya memang pernah bertemu dengan Bapak itu, Bapak Kapolres langsung ke rumahnya. Yaitu memang pencarian untuk kedua kali yang gagal. Kami berjumpa dengan Bapak Kapolres, bercerita bahwasanya mau pencarian kedua tapi gagal karena ada masalah. Jadi itu yang saya ketahui karena saya kejadian Desember saya ke Bintuni tanggal 23 Januari. Jadi sudah agak ada waktunya beberapa bulan. Jadi yang membantu saya kemarin yang menemani saya untuk mencari kejelasan untuk suami saya itu ada juga adik ipar saya, adik dari suami saya Tommy Samuel Marbun itu ada Monteri Marbun, itu dia yang ikut mencari informasi di sana. Jadi dia yang lebih turun ke lapangan lah ibaratnya. Itu dia juga ada di sini bersama kami.
Oke, iya, Kak Ria, apakah ini merupakan tugas pertama suami Anda untuk turun dalam hal mengejar KKB? Tidak, jadi suami saya ini sudah sering sebenarnya Baik, melakukan tugas ini karena kalau dilihat yang sebelum-sebelumnya suami saya sudah pernah menarik anggota KKB ini dipulangkan ke NKRI dengan selamat tanpa ada korban apa-apa, tapi tidak ada pemberitahuan yang seperti apa. Dan suami saya juga tidak pernah sebelum berangkat sebelum-sebelumnya itu tidak pernah seolah-olah mengatakan kalau terjadi hal-hal buruk. Tapi kenapa pada berangkat yang ini dia mengatakan ke saya, dia mengirimkan kontak-kontak tertentu kalau terjadi hal-hal buruk. Jadi seolah-olah kayak dia memperingatkan saya, itu yang buat saya sedikit, curiga. iya. Baik. Iya, kalau boleh tahu Kak Ria, mungkin boleh jelaskan kepada kita juga supaya kita tahu ini bagaimana mungkin kronologi atau kebiasaan dari sebelumnya. Biasanya yang dilakukan suami Anda dalam hal ini Ibtu Tommy dalam tugasnya sebagai Kasat Reskrim itu sebenarnya mengenai atau penanganannya seperti apa yang dilakukan di lapangan? Kalau di lapangan dia seperti biasa aja Mbak, memang mengayomi masyarakat dengan baik, seperti itu, menjalankan tugas dengan baik, tidak ada mau mencari kegaduhan di mana-mana, itu tidak. Oke, itu karakter suami Anda yang bisa Anda Iya, sampaikan begitu ya? Iya, dia kemudian baik, ya, dia apa ya Mbak, bukan saya memuji suami saya, tapi baik. bisa ditanyakan ke orang-orang yang pernah bertugas bersama suami saya, kalau suami saya itu mengayomi anggotanya, terus kalau bisa masyarakat dibantunya semua, seperti itu. Oke, baik. Kak Arya sendiri, adakah informasi yang kemudian atau ketika berinteraksi dengan suami Anda sebelum kemudian berangkat lagi pada saat yang terakhir kali ini di bulan Desember, pandangan suami Anda mengenai tugas yang diemban dalam menghadapi KKB seperti apa yang diceritakan oleh beliau? Suami saya hari-hari sebelum dia berangkat itu dia sempat menanyakan pendapat saya. Dia tanya pendapat saya, Mami, menurut Mami bagaimana ini pengajaran KKB, seperti apa. Tapi saya selalu bilang, ya namanya kita junior, kita menjalankan tugas sesuai perintah dari senior. Seperti itu saya menyampaikan. Jadi suami saya, oh iya, iya, iya. Oke, karakter sang suami juga memang hanya mengiyakan saja apa yang disampaikan oleh sang istri begitu ya. Dalam hal ini tidak bisa membantah apa yang ditugaskan begitu. Baik, Karena baik. suami saya itu tipe orangnya dia tidak mau melawan atasan. Jadi dia saat diperintahkan dia mengikuti perintah dari atasannya. Hmm. Boleh kita tanyakan juga ke Ibu Elfrida mungkin mengenai bagaimana anak Ibu, Ibtu Tommy, kemudian bercerita mungkin ketika sudah mengemban, sudah pernah sebelumnya mengemban tugas menghadapi KKB, kemudian yang terakhir kali seperti apa yang dia sampaikan mungkin? Pernah itu waktu ada KKB yang menyerahkan diri, Ya. 3 orang kembali ke NKRI, dia kirim videonya, dia ceritakan sama saya bahwasanya mereka maunya mah ikut kembali NKRI, tapi jangan disakiti. Nah, jadi bagaimana akhirnya? Ya kalau maunya difasilitasi, diberikan rumah tempat tinggal atau pekerjaan. Jadi saya bilang, kalau memang begitu Pak, sudah mau orang itu kembali, dibantulah. Walaupun pakai dengan uang pribadi, kalau memang itu tidak menyalahi dengan keuangan kalian, silakan. Saya selalu membuat yang terbaik. Selalu saya pesankan bagaimanalah biar baik untuk dalam pekerjaannya. Baik. Adakah mungkin yang ingin disampaikan lagi oleh Ibu Elfrida mengenai bagaimana karakter Ibtu Tommy dan juga dedikasi Ibtu Tommy di lembaga kepolisian ini? Kalau yang saya lihat sejak dia tamat dari Akademi Kepolisian 2017, saya lihat ya dia kerja. Pertama dia ditempatkan di Sorong, baru di Fakfak, baru kembali ke Sorong, baru ke Manokwari, baru ke Teluk Bintuni. Dia selalu cerita, selalu menceritakan. Saya selalu memesankan kalau memang sudah kita dapat jabatan ataupun apa pekerjaan, harus dikerjakan dengan baik. Jadi itunya selalu saya sampaikan buat anak saya, karena anak saya ini orangnya baik, orangnya suka menolong, peduli dengan keluarga. Dia selalu mengingatkan
Mama sama bapak sehat-sehat, jangan sembarangan makan-makannya. Lihat kami, anak-anakmu, menantumu, cucumu, selalu dia bertelepon dengan kata-kata yang begitu baik, yang selalu mendukung keluarga siapapun itu. Dia selalu suka menolong. Jadi makanya saya sebagai orang tua sangat kecewa dengan keadaan seperti ini karena tidak ada kejelasannya. Jadi kami minta tolong kepada yang Kapolri dan jajarannya, dan juga permohonan kami sudah kami sampaikan kepada Komisi 3 dan Komisi 5 kiranya dapat kita anggapi. Itulah harapan saya sebagai ibu kandung, cerita hati seorang ibu yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ya, baik. Terima kasih Bu Elfrida sudah menyampaikan apa yang mungkin selama ini masih tertahan juga, dan semoga apa yang menjadi harapan Ibu Elfrida bisa didengar dan ditindaklanjuti, begitu Bu, yang paling penting. Terakhir mungkin Ibu Elfrida sendiri apakah menaruh kecurigaan besar itu kepada pihak tertentu atau oknum tertentu, atau kecurigaan terbesar ada di pihak mana mungkin Bu, yang mau disampaikan boleh silakan. Ada kecurigaan saya karena informasi yang berbeda-beda. Baik. Dan kami mendengarkan kejadian itu kayaknya ada kejanggalan-kejanggalan. Jadi ada kecurigaan kami bahwa ini mungkin atau sabotase, kami nggak tahu. Hanya kami minta kepada pimpinan yang tertinggi yang ada di negara Indonesia ini kiranya menindaklanjuti keberadaan anak kami Tommy Samuel Marbun. Itulah harapan kami sebagai dari keluarga. Ya, baik. Terima kasih Ibu Elfrida. Semoga yang menjadi harapan Ibu bisa didengar oleh seluruh masyarakat, terlebih pihak berwenang, agar transparansi pencarian terus juga dilakukan dan juga tidak ada yang ditutup-tutupi. Terakhir mungkin Kak Ria, silakan Kak Ria, pesan khusus yang ingin disampaikan baik itu kepada pihak berwenang atau juga masyarakat terkait dalam pencarian ini. Silakan. Saya mohon kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan petinggi-petinggi Polri untuk diusut tuntas apa sebenarnya yang terjadi pada suami saya, karena kasihan kami punya anak kecil, dia butuh kejelasan tentang bapaknya, karena tidak mungkin hilang tanpa jejak seperti ini, pasti ada. Tapi saya mohon bantuannya agar diperiksa lagi anggota-anggota dan pihak-pihak terkait yang ada di sana, supaya ada keterbukaan dan pencarian terhadap suami saya. Baik, cukup Kak Ria atau ada lagi yang belum tersampaikan mungkin Kak? Buat Komisi 3 dan juga 5 mungkin melalui tayangan ini bisa saksikan. Saya juga mohon untuk Komisi 3 dan Komisi 5 tolong kami disambut dengan baik agar bisa bantuan dari Komisi 3 dan Komisi 5 bisa membantu kami keluarga kecil ini untuk diusut tuntas keberadaan suami saya, biar bagian-bagian di sana, pihak-pihak di sana bisa lebih terbuka terhadap pencarian suami saya, apa sebenarnya yang terjadi terhadap suami saya. Karena hingga pada hari ini belum ada kejelasan. Baik, dan semoga melalui tayangan ini semua masyarakat, juga pihak terkait, pemerintah khususnya pemerintah pusat juga bisa membantu dengan adanya insiden yang penuh misteri ini seperti yang sudah disampaikan dari awal, dan juga besar harapan dari Kak Ria dan juga Ibu Elfrida kepada pihak terkait. Sekali lagi perlu ada transparansi dalam pencarian dan juga pembuktian dari atas hilangnya, kalau kita sebutnya atas hilangnya itu Tommy, karena hingga 3 bulan berlalu belum ada juga kejelasan di mana rimbanya dari itu Tommy sendiri. Terima kasih untuk Kak Ria dan juga Ibu Elfrida. Yang paling penting untuk saat ini adalah menjaga kesehatan dan tetap stabil untuk stresnya. Jadi perlu manage stres ya Ibu dan juga Kakak.
Makasih Mbak. Iya, baik. Terima kasih. Salam juga buat adik yang kemudian masih merindukan sang ayah. Semoga cepat dipertemukan. Amin. Dan semoga ada kejelasan, titik terang yang didapatkan oleh pihak keluarga. Terima kasih Kak. Selamat kembali beraktivitas. Baik, ya. Terima kasih Kak. Kak Arya dan juga Ibu Elfrida. Terima kasih. Baik. Terima kasih juga buat Tribuners yang setia menyaksikan program ngobrol virtual kita hingga saat ini. Semoga informasi yang kami bagikan ini bisa kemudian juga menjadi doa. Kemudian masyarakat atau juga Tribuners bisa mengirimkan doa kepada Ibtu Tommy dan juga tentunya kami mengirimkan keprihatinan kepada pihak keluarga. Semoga segera ada titik terang yang didapatkan. Akhir kata saya Fiorina Jeratno mewakili narasumber dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.